kegiatan supervisi besok? Kalau dari saya mungkin bisa dibantunya terus kalau misalnya besok sekiranya masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan bisa diberikan mungkin saran atau masukan lagi sekiranya bisa menambah nanti saya kedepannya lebih baik dalam pelajaran ini. Terus apa yang ingin dicapai pada kegiatan supervisi dari Jadi tujuan pembelajaran saya rencananya kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti itu adalah materi mengenai zat aktif Pak. Jadi mungkin nanti untuk tujuan pembelajarannya seperti mungkin peserta didik itu mengetahui jenis-jenis zat adiktif, kemudian peserta itu juga mampu mengetahui apa sih bahayanya zat adiktif utamanya psikotropika dan narkotika bagi kesehatan dan kehidupan kita sehat. Kira-kira dari menurut Ibu dari pembelajaran itu kira-kira bagaimana Ibu mengukur pencapaian atau keberhasilan dari tujuan itu? Jadi nanti rencananya saya itu akan melakukan tes Pak. Jadi nanti saya minta anak-anak itu mungkin diberikan soal beberapa nomor dari hasil pembelajaran yang telah saya lakukan pada saat kegiatan pembelajaran sebelumnya, sehingga itu harapannya saya nanti anak-anak itu sudah bisa menjawab soal sesuai dengan apa jawaban yang benar terkait materi yang saya Isyarat selain itu mungkin dari saya ini Pak, karena kebetulan anak-anak saya itu kan kalau saya perhatikan ada beberapa anak itu yang dilihat dari gaya belajarnya kan ada juga yang suka video, ada yang mereka lebih senang kalau membaca materi langsung dari sumber yang jelas, kan ada juga yang ya begitu Pak, ada anak-anak yang lebih suka sepertinya langsung melihat gambar, langsung jalan mencari sendiri jawaban. Jadi mungkin kalau saya rencananya nanti dalam kegiatan pembelajaran ada beberapa kegiatan yang setidaknya dari beberapa cara yang bisa saya lakukan nantinya, beberapa media yang saya gunakan nantinya itu bisa memfasilitasi anak-anak saya itu bisa lebih memahami materi yang akan saya lakukan. berarti juga berdasarkan metodenya, strateginya, kemudian terus menurut Ibu kira-kira adakah yang bisa membantu Ibu mencapai tujuan ini? Kalau sekiranya bisa membantu itu tadi ya Pak, media yang saya gunakan, beberapa media yang saya gunakan nantinya, kemudian LKPD, kemudian mungkin RPP pastinya harus saya selesaikan dulu, kemudian ada beberapa soal yang saya harap dari soal itu anak-anak itu bisa bukan hanya sekedar menjawab materi-materi yang mudah saja, tapi juga mereka bisa berpikir secara kritis, berpikir tinggi. Oke, baiklah, luar biasa strategi yang akan dilakukan. Saya ingin mengetahui dari Ibu kira-kira menurut Ibu dukungan yang dibutuhkan atau diperlukan Ibu dari dukungan dari siapa saja atau bagaimana? Kalau dukungan sebenarnya kalau seperti sekarang Pak, mungkin saya bisa bertanya kepada teman-teman semapel, kemudian dari kegiatan saya bertanya kepada mereka, mungkin ada masukan yang bisa mereka berikan kepada saya. Begitu juga ketika saya bisa mengakses internet. Nah, di internet kan dibutuhkan banyak di situ Pak, banyak media pembelajaran yang menarik. Nah, sehingga kalau saya bisa mencari beberapa sumber yang sekiranya itu memungkinkan dilihat dari kondisi sekolah juga yang mendukung, jadi kenapa tidak kalau saya bisa mencoba Ya oke Bu Nuria, luar biasa yang akan Ibu lakukan. Jadi setelah kita bincang-bincang ini, saya akan menunggu bagaimana aksi Ibu besok di dalam kelas pada supervisi akademik. Misalnya besok kita ketemu di kelas, oke? Insyaallah.
memanjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melakukan pembelajaran IPA seperti hari biasanya. Pula kita mengirimkan salam dan salawat kita kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi rahmat bagi alamin kita semua, dan semoga kita konsisten dengan ajarannya. Amin. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta dulu semua yang duduk di sebelah sini, laki-lakinya, tolong menghindari dari sini, nah, di tengah, supaya itu. Nah, baik anak-anakku sekalian, hari ini siapa yang tidak hadir, nak? Siapa yang tidak hadir? Lebih. Lagi? Siapa lagi yang tidak hadir? Hah? Kenapa Fajril masih tidak keterangan ini? Siapa lagi? Dan itu? Jadi kita doakan untuk temannya yang tidak hadir hari ini karena sakit semoga diberikan kesehatan, dan pertemuan berikutnya temannya yang tidak hadir maupun temannya yang berhalangan hadir mungkin karena tidak ada keterangan, kita doakan semoga ada hidayah yang diberikan kepada dia di berikutnya bisa kembali berkumpul dengan kita, belajar bersama di kesempatan berikutnya ya. Oke. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Minggu lalu, pada pertemuan yang lalu, kita belajar mengenai materi apa? Zat adiktif dan zat adiktif. Oke, zat adiktif. Oke. Next, berikutnya kalau Ibu bertanya, angkat tangan ya, jangan menjawab bersamaan, karena kalau menjawab bersamaan kita juga tidak tahu siapa yang bicara, apa yang dia sampaikan. Oke, jadi materi minggu lalu itu adalah mengenai zat aditif. Ada yang ingat zat aditif itu apa? Oke, silakan kita sebentar. Zat adiktif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam membentuk saat pemakan. Bagus sekali. Jadi zat aditif itu adalah bahan di atas meja ya. Taruh dulu di dalam lacinya. Yang ada di atas meja hanya buku IPA. Hanya buku IPA dan buku mata pelajaran yang lain berlimpahnya. Oke, masih ada di atas meja, silahkan ditaruh dulu di dalam lacinya atau di dalam tas. Ya. Oke, sampah-sampah dibuang dulu. Mana dibuang keluar. Ya, jadi sambil menunggu temannya yang buang sampah di luar, silakan dipersiapkan dirinya yang ada di atas. Maju di depan. Tahu ini gambar apa? Tahu. Gambar apa, Dede? Kopi. Ya, gambar kopi ya. Gambar kopi. Siapa di sini yang suka minum kopi? Saya. Oke, Kakak suka minum kopi. Kalau saya bertanya, Salsa, kenapa biasanya orang kalau minum kopi, toh? Bagus, tidak mengantuk. Apalagi tanya. Selain tidak mengantuk kalau minum kopi, bagaimana dirasakan? Enak. Oke. Perbedaannya hanya huruf K. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita, kalian lihat di atas. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan pengertian dari zat adiktif. Yang kedua, dapat menyebutkan jenis-jenis zat adiktif, kemudian menjelaskan jenis-jenis zat adiktif, kemudian peserta didik dapat menjelaskan dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan, dan menjelaskan beberapa upaya untuk menjaga diri dari bahaya narkoba, serta menemukan cara kerja dari zat adiktif di dalam tubuh, dan memberikan data hasil diskusi kelompok tentang jenis dan dampak zat adiktif tersebut di dalam kesehatan. Kewajiban kalian saat berdiskusi, bertanya, ikut akan dinilai. Terus yang terakhir adalah menilai. Tolong dihargai temannya, jangan ada kalau ada yang bertanya atau menjawab terkawai, ya. Dan dihargai. Nah, pokok ya. Nah, Ibu mau bertanya, ada di sini yang pernah melihat orang yang merokok? Atau jangan-jangan ada yang pernah merokok? Ya, itu? Nah, oke. Saya yakin di kelas ini tidak ada yang merokok. Sebaiknya jangan menyentuh rokok. Mengapa? Nah, ada hubungannya dengan pertanyaan yang
satu orang yang please semua sama-sama kerja. Saya dari kelompok 1 Asik Gambar Aristik 1 kain 2 alkohol 3 sabu-sabu 4 ganja 5 opium 6 vitamin 8 Yang lain, menyebabkan seseorang bisa mengurangi rasa nyeri. Nah, contohnya adalah obat-obatan yang digunakan diberikan kepada seseorang yang akan melakukan operasi. Nah, jadi supaya orangnya itu tidak lari ketika dibelah itu mungkin tangannya atau kakinya kan karena takut darah. Nah, dia harus dibius terlebih dahulu. Nah, apa yang digunakan di situ adalah jenis narkotika. Jadi dia dapat menghilangkan yang satu rasa nyeri, mengurangi rasa nyeri. Kemudian untuk psikotropika. Apa itu psikotropika? Berasal dari kata psiko. Jadi psikotropika ini adalah zat adiktif yang dapat mempengaruhi psikis seseorang atau psikologi seseorang, kejiwaan seseorang. Nah, biasanya psikotropika apa saja contohnya itu jenisnya tadi? Oke, bagus. Pembelajaran kita hari ini sebelumnya aku mau bertanya, pernah pakai pisis? Pernah kan pakai pisis? Baik, sudah pernah pakai pisis? Di atas ibu akan bagikan link pisis supaya ibu bisa tahu apakah kalian sudah memang betul-betul mengerti atau tidak. Jadi sebentar HP-nya silahkan dinaikkan buku-bukunya. Kita sudah melakukan aksi di kelas pada proses pembelajaran. Bagaimana perasaan ibu pada saat proses pembelajaran tersebut? Kalau dikatakan perasaan pada saat kegiatan pembelajaran ya pasti seperti biasanya Pak, cuma ada sedikit perbedaan karena yang sebelumnya saya mengajarkan mungkin saya mengajarnya sendiri, tapi pada saat kegiatan pembelajaran yang kemarin dilakukan itu ada ya bisa dikatakanlah orang lain selain saya yang mengamati, tapi tidak pada saat kegiatan yang dilakukan pada saat itu saya juga tidak merasa terbebani dengan hal itu karena itu tadi mungkin karena saya yang masuk ke dalam kelas kan teman-teman kita juga bapak kan teman saya di sekolah, kemudian pada saat kegiatan pembelajaran kan saya juga sudah paham bahwa kegiatan yang saya lakukan ini bukan untuk mengkritik, tapi mungkin hanya memberikan masukan atau mengamati bagaimana ketika saya belajar di kelas. Jadi
Mungkin ya itu saja Pak. Dan saya sedikit lega karena pada saat kegiatan pembelajaran kemarin itu bisa dikatakan bisa berjalan dengan lancar. Oke, menurut Ibu apa yang sudah tercapai dari pembelajaran tersebut? Oh iya, dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan kemarin, kebetulan kan saya ambil materi mengenai zat adiktif. Untuk materi zat adiktif kemarin itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang saya sudah sampaikan pada kesempatan yang lalu Pak, bahwa yang pertama peserta didik saya itu sudah bisa untuk mengetahui jenis-jenis dari zat adiktif, kemudian mereka sudah mengetahui apa-apa saja contohnya, kemudian mereka bisa memahami bahwa ternyata ketika kita menggunakan zat adiktif ini dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh ketika itu digunakan bebas, ya, harus ada resep dari dokter, itu pun kalau harus digunakan. Nah, kalau misalnya itu tidak ada ketentuan dari dokter yang diberikan, maka akan berakibat seperti ini kepada tubuh kita, kepada orang lain. Jadi setidaknya dari kegiatan pembelajaran kemarin, anak-anak saya itu sudah bisa memahami dan bisa mengetahui apa dampak dari penggunaan zat adiktif tersebut. Iya, dari pembelajaran yang kita lakukan yang berhubungan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu, apakah termasuk berpusat kepada murid atau proses dan strategi yang Ibu lakukan, termasuk komunikatif atau bagaimana memandu proses pembelajaran, menurut Ibu adakah yang belum terlaksana dengan baik dari proses-proses pembelajaran tersebut, baik metode, strategi dan sebagainya? Nah, jadi kalau kemarin kegiatan pembelajaran saya kan kebetulan yang menggunakan media Quarte kan Ya, Pak. ya. Nah, dan kebetulan media Quarte ini baru juga saya terapkan di dalam kelas, dan ketika saya membawa Quarte itu saya sedikit sempat juga merasa takut kalau misalnya anak-anak nanti tidak bisa berjalan sesuai harapan, tapi alhamdulillah ketika kegiatan pembelajaran berlangsung anak-anak itu bisa paham dan bisa tahu apa jenis-jenis dari zat adiktif tersebut dari pembelajaran menggunakan media tersebut. Jadi selain mereka belajar, mereka juga bermain. Jadi menurut saya dari kegiatan kemarin itu, walaupun mungkin Pak seperti yang Bapak tadi bilang, ada beberapa hal yang mungkin belum sampai, bukan belum sampai sih Pak, tapi mungkin belum maksimal karena itu tadi anak-anak saya belum terbiasa untuk menggunakan media tersebut. Akan tetapi ternyata dari penggunaan media bermain sambil belajar tadi menggunakan media Quarte itu, anak saya itu lebih antusias untuk belajar. Jadi ada rasa penasaran mereka untuk mau mengulang, dan seperti yang Bapak lihat kemarin, saya cuma menyuruh mereka untuk bermain 1 kali, tapi toh ada juga kelompok yang saking penasarannya bahkan melakukan itu bahkan sampai 3 kali, karena mereka kan tidak mau juga dikalah sama temannya. Kalau dari yang pertama dia sudah dikalah, tapi yang kedua mereka juga mau kalau menang dari temannya. Jadi ada antusias yang muncul dari mereka. Iya, artinya menurut Ibu ada yang sudah maksimal, tapi ada yang perlu kita perbaiki untuk lebih memaksimalkan dari kegiatan pembelajaran. Itu pun kalau misalnya ada yang dianggap sudah bagus, maka menurut Ibu yang sudah bagus itu akan perlu ditingkatkan. Kemudian yang menurut Ibu masih ada yang perlu diperbaiki untuk dimaksimalkan. Dan yang Ibu sampaikan sama dengan yang saya catat, bahwa ternyata dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah berpusat pada murid. Kemudian metode yang kita lakukan sudah bagus karena sudah menggunakan metode yang bisa membuat anak-anak termotivasi untuk belajar. Nah, itu tadi proses. Kemudian pada saat awal dari pembelajaran, terus pada saat akhir pembelajaran, menurut Ibu bagaimana dengan yang Ibu lakukan dalam menutup atau mengakhiri pembelajaran tersebut? Bisa dijelaskan sedikit? Iya Pak, jadi kemarin saya di kegiatan pendahuluan itu saya memotivasi peserta didik. Saya rasa di situ sudah lumayan karena saya memberikan contoh-contoh yang kontekstual kepada mereka, contoh-contoh kasus yang kontekstual kepada mereka. Jadi dari contoh yang saya berikan kemarin, kan saya sudah berikan contoh, kalau saya tidak salah ingat itu saya kasih contoh mengenai kopi. Nah, penggunaan kopi dalam kehidupan sehari-hari, ternyata karena mungkin mereka adalah penikmat, salah satu penikmat kopi, dan mereka juga sering lihat orang yang minum kopi, jadi
dari kegiatan tersebut, dari aktivitas yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata contoh yang saya berikan itu bisa memotivasi mereka, memancing mereka untuk melakukan pembelajaran pada teman tersebut. Akan tetapi di kegiatan penutup saya sempat ini Pak, saya merasa belum maksimal pada kegiatan refleksi. Nah, jadi saya lupa untuk memberikan refleksi ke anak-anak. Hanya beberapa anak-anak yang saya tanya, tapi saya rasa di situ belum maksimal pada saat kegiatan tersebut. Jadi mungkin selanjutnya saya akan lebih ini lagi di kegiatan refleksi tersebut. Terima kasih penjelasannya. Artinya Ibu berusaha bagaimana lebih memaksimalkan yang dianggap yang sudah bagus, lebih bagus lagi, dan yang kurang perlu dimaksimalkan, termasuk yang refleksi tadi. Dan sama yang saya catat di sini untuk refleksinya. Ya, jadi apa yang terakhir ingin disampaikan oleh Ibu untuk pembelajaran berikutnya sehingga pembelajaran Ibu lebih maksimal lagi? Ada yang mau dilakukan atau bagaimana? Perubahan-perubahan atau bagaimana? Mungkin kalau kemarin kan ada beberapa kendalanya tadi anak-anak masih belum terbiasa untuk melakukan aktivitas tersebut menggunakan media itu, tapi kegiatan selanjutnya saya rasa saya tidak menutup kemungkinan saya akan menggunakan media yang lebih inovatif lagi, sehingga anak-anak itu bisa memunculkan rasa penasaran mereka. Otomatis dengan demikian mereka akan lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian rencangan saya sih sebenarnya Pak, nanti kegiatan pembelajaran berikutnya saya akan mungkin akan menggunakan aplikasi yang lain yang setidaknya tidak seperti kemarin pada kegiatan pengambilan tes akhir. Ternyata ini Pak, anak-anak masih ada yang kebingungan, tapi kan saya yakin kegiatan berikutnya karena mereka sudah melewati satu fase dan sudah belajar kemarin, pasti berikutnya akan lebih paham lagi. Jadi memang sepertinya anak-anak itu perlu untuk dilatih, dibiasakan untuk menggunakan media, menggunakan teknologi itu tidak hanya sekedar untuk mereka gunakan untuk bermedia sosial saja, tapi ternyata bisa dimanfaatkan mereka untuk kegiatan pembelajaran. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terakhir, yang dibutuhkan termasuk kerjasama atau pihak yang bisa membantu atau hal-hal yang bisa membuat pembelajaran maksimal secara singkat bisa dijelaskan, kolaborasi atau komunikasi atau apa? Otomatis kalau yang seperti itu pasti kita sebagai guru itu harus punya kolaborasi, harus bisa berkolaborasi dengan teman-teman, apalagi yang semapel dengan kita kan. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga Pak, kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman yang beda dengan mata pelajaran kita. Contohnya tadi kayak guru TIK-nya, otomatis kan dengan demikian ketika mereka sudah paham mengenai teknologi itu tadi Pak, kita kan sekarang sudah berada di zaman tidak menutup kemungkinan anak-anak kita itu banyak lebih jago teknologi dibandingkan kita. Jadi ya itu kita manfaatkan kemampuan mereka, tidak hanya sekedar untuk bermedia sosial yang tidak bermanfaat, tapi bisa juga digunakan untuk hal-hal yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ya, terima kasih. Intinya kita harus kolaborasi baik kepada atasan, kepada teman, kepada siswa pun. Bagaimana kita berkomunikasi untuk membuat sesuatu yang bisa merubah yang selama ini kita lakukan yang kita anggap masih kurang. Terima kasih Bu Nurmia bincang-bincang kita hari ini. Semoga kedepannya kita tetap bersemangat dan kita tetap berusaha untuk berinovasi kreatif sehingga peserta didik bisa kita tuntun kepada apa yang mereka inginkan, selamat dan bahagia. Terima kasih.